Apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku, kata orang kaya itu. Kalau begitu kurang satu lagi, jual hartamu, bagikan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Jadi syarat masuk surga menurut Yesus bukan dengan cara dia disalib. Yesus gak pernah mengajarkan itu. Justru untuk masuk surga menurut Yesus harus melakukan segala perintah Tuhan. Berbeda sekali dengan apa yang diajarkan Kristen. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma ya, apa yang dikatakan Paulus, jikalau kamu percaya dengan mulutmu Yesus itu mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu di ajaran Kristen, berbeda dengan yang diajarkan Yesus. Nah, inilah pengetahuan sedikit tentang Kristen supaya Anda nanti tidak balik lagi untuk menyembah Yesus, karena menurut Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana pembicaraan orang-orang yang bukan orang Kristen. Dari video tadi itu sepertinya dia sementara menasihati para mu'alaf supaya jangan kembali menyembah Yesus. Dia ambil contoh tentang orang muda yang kaya, sehingga orang muda yang kaya itu datang kepada Yesus, apa yang harus dia perbuat. Namun dia menjawab kepada Yesus di ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, ya, jadi ini dalam Matius 19 ayat yang ke-20, ya, kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Jadi artinya semua hukum Taurat dia sudah lakukan. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi ikutlah aku ini artinya ikut Yesus ini dia tidak baca. Dia hanya baca jualah semua harta dan bagi-bagi. Nah, dia gagal paham tentang firman Tuhan ini, sehingga dia mutar-mutar untuk membodohi para mualaf. Dia tidak membaca jualah hartamu semua dan jual dan ikutlah aku, ikutlah Yesus. Sehingga dalam video tadi dia mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan itu, bahwa masuk surga itu tidak harus percaya Yesus tapi melakukan hukum Taurat. Nah, ini akibat bukan orang Kristen tapi coba-coba otak-atik firman Tuhan, dia mulai menjelaskan dengan logikanya sendiri, sehingga tulisan yang berkata ikutlah aku, ikutlah Yesus itu dia tidak baca. Nah, saudara yang terkasih, dalam Yohanes 3, Yohanes pasal 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi tidak ada satu nabi pun yang naik ke surga, dia turun kembali untuk mengerjakan karya keselamatan. Jadi saudaraku yang terkasih, pintu surga itu tertutup bagi mereka yang tidak percaya Yesus. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, tapi hukum kasih karunia diberikan kepada bangsa-bangsa. Siapa yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Ayat 14 dari Yohanes 3, dan semua sepertimu dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini dia menceritakan bagaimana caranya dia akan mati, dia akan bangkit, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya di dalam Yesus. Jadi
ajaran Kristen itu sesuai dengan ajaran Yesus. Jadi bukan berarti ajaran Kristen lain, ajaran Yesus lain. Ajaran Kristen itu berdasarkan ajaran Yesus. Dia sudah menyampaikan dalam Lukas 9 ayat 22 bahwa dia akan menuju ke Yerusalem, akan ditolak oleh tua-tua imam-imam bangsa Yahudi. Dia akan mengalami banyak sengsara dan akan dibunuh dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Sehingga semua perkataannya itu terbukti. Itulah yang diajarkan murid-murid dan rasul-rasul. Jadi bukan berarti ajaran Kristen lain, ajaran Yesus lain. Ajaran Kristen itu berdasarkan ajaran Yesus. Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya Yesus yang digantung di kayu salib itu, dia akan menerima pengampunan dosa dan menerima hidup yang kekal. Jadi pintu sorga itu hanya terbuka bagi mereka yang percaya Yesus. Pintu sorga tertutup bagi mereka yang menolak Yesus. Di ayat 16 dari Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu berasal dari Allah. Kalau bukan kasih, Allah tidak mungkin menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya untuk mati di kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Ya, ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau Allah tidak mengasihi manusia, tidak mungkin Dia mengutus firman jadi manusia. Tapi karena kasih Allah begitu luar biasa, Dia mengasihi manusia yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupa Dia, telah jatuh ke dalam dosa dan hidup dalam kuasa dosa, di bawah hukum dosa. Sama seperti hukum gravitasi bumi, orang lempar batu ke atas pasti jatuh, lempar batu ke atas pasti jatuh. Demikian juga orang yang ada di bawah hukum dosa, berusaha dengan kekuatan dia, dengan perbuatan baiknya dia, dosanya tidak bisa disucikan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa di dalam diri manusia selain Dia yang datang dalam rupa manusia, namanya Yesus Kristus, mati di kayu salib. Jadi ajaran Kristus tidak beda dengan ajaran Kristen, karena ajaran Kristen mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Jadi tidak bisa saudara menuduh demikian hanya untuk membenarkan agama saudara. Ya, sekali lagi, pintu sorga tertutup bagi mereka yang tidak percaya Yesus. Tapi pintu sorga terbuka bagi mereka yang percaya Yesus yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, menyiapkan tempat di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya, salam kemenangan iman.